Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita hari ini, mari kita menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta hikmat daripada Tuhan, supaya kita dapat mengerti dan memahami apa yang kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau menyediakan waktu, kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, apa yang kami renungkan, apa yang kami baca, dapat kami mengerti dan pahami Tuhan. Kami berdoa menyerahkan waktu yang singkat ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Yosua pasal 5. Ya. Jadi minggu lalu renungan kita tentang bagaimana umat Israel, bangsa Israel itu sudah berhasil menyeberangi Sungai Yordan. Ya, peristiwa mengenai keringnya Sungai Yordan, mengenai apa yang sudah Allah lakukan, ini terdengar sampai ke bangsa-bangsa lain. Di ayat 1 dikatakan begini, ketika semua raja orang Amori di sebelah barat Sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air Sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Ya, mujizat yang dilakukan oleh Allah ini membuat raja-raja orang Amori, raja-raja orang Kanaan itu menjadi takut kepada Allahnya bangsa Israel. Mereka menjadi tawar hati, kehilangan semangat untuk menghadapi bangsa Israel. Nah, ini seharusnya menjadi kekuatan ya bagi bangsa Israel, bahwa mereka mempunyai Allah yang luar biasa. Allah yang ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Allah yang dapat menolong mereka, yang dapat berperang bagi mereka sehingga mereka tidak perlu takut. Sebelum bangsa itu melanjutkan perjalanan mereka, dalam bagian ini Allah juga memberi perintah kepada Yosua supaya bangsa itu disunat. Ya, sunat sebagai tanda perjanjian. Perjanjian Allah dengan Abraham. Janji bahwa Allah akan memberikan keturunan yang banyak kepada Abraham, seperti pasir di laut dan bintang di langit. Allah juga berjanji bahwa keturunannya akan menjadi umat Allah. Allah akan memelihara mereka, menjaga mereka. Dan Allah benar-benar memenuhi janjinya. Janji bahwa Dia tetap menjaga, memelihara umat yang sudah dipilih itu, umat perjanjian itu. Jikalau kita melihat kembali ke belakang, melihat kembali ke perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir dan menuju ke tanah perjanjian. Ketika mereka di padang gurun, ketika mereka lapar, Tuhan memberikan mereka makan mana. Ketika mereka haus, Tuhan memberi mereka minum. Bahkan dikatakan bahwa baju, kasut yang dipakai oleh mereka itu tidak menjadi rusak. Padahal itu dalam waktu yang cukup lama, 40 tahun. Tapi di situ kita bisa melihat bahwa Allah menjaga dan memelihara mereka. Allah benar-benar memenuhi janjinya. Bahkan kita juga bisa melihat buktinya dalam pasal ini, bahkan pasal-pasal sebelumnya, di mana Allah tetap menyertai mereka, menjaga, melindungi mereka dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Ya, karena Allah setia sama janjinya. Ketika Allah berjanji bahwa Dia menjaga dan memelihara mereka, Dia benar-benar menepati janjinya. Kita bisa melihat Dia membuat Sungai Yordan itu menjadi kering, sehingga bangsa itu dapat menyeberang. Pada bagian ini kita juga bisa melihat bahwa Allah memenuhi janjinya juga kepada Yosua. Ketika Yosua dipanggil untuk menjadi pemimpin daripada bangsa Israel, Allah mengatakan kepada Yosua bahwa tidak perlu takut. Nah, di sini kita lihat Allah menampakkan dirinya kepada Yosua. Dia ingin mengatakan kepada Yosua bahwa ada Dia yang selalu bersama dengan Yosua. Dia yang berperang bagi Yosua dan juga bangsa Israel. Jadi Yosua tidak perlu takut.
Allah berjanji memelihara dan menjaga mereka. Dan Allah pasti akan memenuhinya. Allah pasti memenuhi janjinya. Nah, Bapak Ibu, kita juga percaya bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang juga berjanji hal yang sama kepada setiap kita. Senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kita. Mari kita percaya kepada janji Tuhan itu. Bapak Ibu, mungkin pergumulan, masalah, kekhawatiran yang kita alami saat ini membuat kita meragukan Allah di dalam kehidupan kita. Tapi hari ini kita telah melihat bukti bahwa Allah itu benar-benar memenuhi janjinya kepada umatnya. Kita merasa bahwa mungkin Allah sudah meninggalkan kita karena apa yang kita gumulkan, apa yang kita doakan tidak dijawab oleh Tuhan. Kita mungkin merasa bahwa Allah sudah meninggalkan kita. Tapi hari ini kita mau belajar untuk percaya kepada janji Tuhan. Dia berjanji bahwa dia akan memelihara, dia akan menjaga, melindungi kita. Karena itu, apapun permasalahan kita hari ini, yang perlu kita lakukan adalah percaya. Percaya sama janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti dia akan memenuhinya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Masalah apapun, pergumulan apapun yang kita hadapi, itu bukan berarti dia meninggalkan kita. Bukan berarti dia tidak memenuhi janjinya di dalam kehidupan kita. Tidak. Allah selalu memenuhi janjinya kepada kita. Karena itu, apapun yang kita hadapi hari ini, mari kita tetap berpegang kepada janji Tuhan. Janji bahwa dia selalu memberikan jalan keluar bagi kita. Janji bahwa dia selalu menjaga dan memelihara kita. Janji bahwa dia selalu memenuhi apapun yang menjadi kebutuhan kita. Yang menjadi tugas kita adalah percaya kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan ketika kita mengalami kecemasan, ketakutan di dalam kehidupan kita. Sudah terbukti bahwa Allah memenuhi janjinya kepada bangsa Israel. Saya percaya bahwa kita juga pernah mengalami masalah yang sangat berat, tapi Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Oleh karena itu, mari kita senantiasa percaya kepada janji Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa, yang senantiasa menjaga, memelihara hidup kami. Ajar kami untuk senantiasa percaya kepada janji-Mu. Ajar kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan segala kekhawatiran kami, ketakutan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang senantiasa percaya dan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.